Siapa yang dulunya budak motivator? Saya. Siapa yang dulunya budak quotes? Saya. Siapa yang dulunya merasa umur 20, umur 25 itu udah bisa, wah udah bisa edan lah gitu. Saya. Jadi memang mungkin dari SD mungkin ya. SD atau SMP-an. Ya SMP juga kan udah kelihatan gitu bahwa saya ngerasa spesial gitu, bahwa saya ngerasa something, bahwa saya pengen jadi center of attention gitu dan sebagainya lah. Ya saya mulai dari situ, ditambah saya juga konsumsi saya sehari-hari pasti kuotas gitu kan, saya screenshot, saya bikin notes. Terus juga saya budak motivator juga gitu, nontonin kayak video sukses before 30 gitu, nontonin oh iya umur 20 kamu udah bisa dapat 1 miliar gitu, umur 25 udah bla 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 bla, anjir gitu kan, banyak banget bullshitnya gitu. Dan ya itu konsumsi saya sehari-hari karena itu memuaskan imajinasi saya, cuma sebatas imajinasi sih sebetulnya, tapi ya saya ngerasa puas gitu, saya ngerasa oh iya saya bisa kok, kalau misalkan saya niat saya bisa kok, kalau misalkan saya kerja keras saya bisa kok, oh emang sayanya nggak mau aja, oh emang sayanya lagi pengen ini aja, oh emang sayanya bla 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 bla, alasannya sangat banyak banget. Sampai sekitar SMK sama juga tuh sindrom MC saya jelas kan makin menguat gitu. Saya masih ngerasa spesial, saya ngerasa oh iya nanti ketika lulus saya bisa langsung kerja di bidang IT, bisa langsung dapat gaji sekian, bisa langsung liburan ke sini, bisa nikah bla bla. Banyak semakin banyak malah ya, semakin menumpuk juga sampai akhirnya kelas 3 udah masuk kelas 3 karena saya kan banyaknya ya nggak fokus ke ngasah skill lah gitu. Sampai kelas 3 realitanya udah datang, ketika saya tanya ke diri saya sendiri, Sam punya skill apa buat kerja, saya ngelamun gitu. Dan ternyata ya skillnya yang saya pelajarin gitu udah pada lupa gitu kan, yang ketika kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 awal-awal. Ya bekal saya bisa dibilang waktu itu saya pikir nggak ada lah. Dari situ kan mulai langsung kehantem tuh confidence saya atau self esteem saya gitu kan. Karena yang mana saya tadinya ngerasa spesial, bisa jalan smooth banget, ngerasa bisa, dan momen realitanya ternyata nggak bisa, akhirnya apa? Ya banyaknya pelarian, banyaknya alasan lagi. Jadi saya mulai blaming diri saya sendiri gitu. Kenapa dulu kayak gini? Kenapa ini? Yang tadinya saya ngerasa spesial, jadi langsung ngerasa jatuh banget gitu kan, jadi ngerasa nothing gitu, jadi ngerasa nggak berguna. Terus ngegulung lagi juga, itu juga sama ngegulung, dimana ternyata ketika saya lulus benar gitu kan saya nganggur gitu karena memang saya nggak pede gitu buat ngelamar. Saya ngerasa nggak ada skill, yang ngerasa worthless aja lah gitu, ngerasa nggak guna aja lah. Beberapa bulan saya nganggur. Dari nganggur itu saya ke seharian cuman misalkan bangun tidur, main komputer, nonton anime, baca manhwa. Belum baca manhwa deh waktu itu, yang nonton anime, main game, tidur lagi. Oh enggak, sebelum tidur lagi ya self blaming lagi gitu kan, kenapa hari ini nggak belajar, muter lagi. Pas besoknya kayak gitu lagi gitu kan. Terus yang biasa saya sehari-hari konsumsi adalah materi tentang self development gitu, karena dengan cara saya belajar tentang self development saya merasa udah develop diri saya gitu. Padahal kan tetap butuh action ya, nggak cuman teori gitu. Cuman ya itu jadi pelariannya adalah oh saya udah belajar kok, saya tahu kok caranya kok, saya bisa kok sebenarnya kok. Balik lagi terus kayak gitu. Sempat dapat kerja dan kerjanya juga kan nggak yang saya inginkan, nganggur lagi. Terus kan sosial media juga saya udah sering pakai gitu kan buat pelarian juga, mulai ngebandingin gitu. Oh sini ternyata kuliah, oh sini lagi ambis, oh sini udah kayak gini, oh sini kayak gini. Maneh ngapain Sam? Itu pertanyaan saya sih waktu itu sih. Kamu ngapain gitu? Nyalahin lagi sampai oh parah lah gitu. Saya hubungan dengan diri saya sendiri kayak nggak, ya kalau saya jadi orang lain gitu, misalkan saya ada dua gitu, saya nggak mau gitu teman sama saya. Bahkan kenal pun nggak mau gitu. Bahkan akan saya blok IG-nya, akan saya blok WA-nya dan sebagainya lah. Karena emang seburuk itu gitu hubungan saya dengan diri saya sendiri waktu itu. Kesalahan kecil sekecil apapun akan saya caci maki diri saya sendiri, dan kebenaran atau misalkan hal yang saya udah lakuin positif ya saya bakal tutup mata langsung bilang oh ini masih harus dibenerin gitu. Ya emang kamu udah ngelakuin tapi ini masih harus dibenerin. Ya semacam kayak gitulah. Sampai satu momen dari materi self development itu ada tentang journaling kalau nggak salah ya. Saya termakan juga gitu kan, biasa kan haus gitu materi tentang self development tanpa action. Yang mana di judulnya gitu journaling merubah hidup gitu. Terus dengan thumbnail yang sangat niat gitu kan. Beda dengan saya.
Terus juga dengan materi yang memang sudah dirancang gitu kan supaya menarik. Terus ya udahlah saya coba kan, saya termakan. Oh iya deh, cobain deh gitu kan. Berubah hidup nih. Sehari, 2 hari, 3 hari, ya paling lama seminggu lah. Akhirnya saya mempertanyakan langsung, mana nih nggak ada nih hasilnya nih. Saya nggak berubah hidup saya nih, masih kayak gini nih. Dan akhirnya sempat berhenti, terus dilupain. Terus singkat cerita ada di masa ketika mental health awareness itu lagi tinggi-tingginya kan, tahun 2019 atau tahun 2020-an lah gitu. Wah itu lagi gila-gilanya lah gitu, orang-orang mulai tahu gitu kan mental health, mulai self claim juga gitu kan. Jadi itu ironinya sih, semakin aware, semakin ngerasa semuanya oh iya ini saya gitu. Satu momen ya akhirnya saya aware gitu kan, oh ini udah nggak sehat nih, saya hubungan dengan diri saya udah nggak baik lah. Saya cobalah waktu itulah journaling lagi dengan catatan. Waktu itu saya coba set rule 15 menit tanpa distraksi, tanpa HP dan tanpa apapun. Saya nulis kelebihan saya apa aja yang saya syukurin, apa aja yang saya punya, apa aja yang saya bisa lakuin. Tanpa filter, tanpa sabotage apapun gitu di otak saya. Coba tuh. Akhirnya saya ke kewaliaan, perpus, terus simpen HP di locker, benar-benar gak ada distraksi, cuman ada pulpen dan buku. Waktu awal agak sulit gitu kan. Ketika saya nulis kelebihan pertama saya aja udah langsung ada kata-kata yang mana, wah emang bener Sam, wah itu Sam, buktinya ini kayak gini, wah anjir berisik lah. Tapi ya udah saya stick sama rules itu 15 menit tanpa berhenti. Saya tulis semua yang baik semua yang baik yang ada di diri saya gitu, ataupun di lingkungan saya. Dan hasilnya sih yaitu di luar ekspektasi saya sih. Waktu itu akhirnya beres nulis. Bahkan ketika nulis saya nangis. Karena ya saya udah sebrutal itulah dengan diri saya lah gitu. Sampai saya menutup mata dengan semua yang hal positif. Saya fokusnya ke semua hal yang negatif. Ya kayak itu tadi gitu. Misalkan saya ada positif udah agak gede, tapi ini ada negatif yang kecil, otak saya langsung bilang, ini masih ada nih, beres ini. Jadi kayak menuntut untuk perfect. Ya karena udah ngegulung banget sih kayaknya ya. Hal-hal yang udah saya acak-acak dulu gitu kan, saya timbun, ternyata udah sebesar itu. Makanya sulit gitu buat langsung ganti pandangan. Tapi dari situ udah langsung salah satu bukti langkah nyata lah bahwa saya ada langkah gitu, bahwa saya ada tindakan untuk memperbaiki ini gitu. Saya terus lakuin karena ternyata ya dampaknya langsung saya rasa. Ya butuh proses agak panjang lah, sekitar 2 tahunan. Udah mulai agak membaik hubungan saya dengan diri saya sendiri gitu. Yang mana awalnya mungkin saya blok IG-nya, blok WA-nya. Kalau sekarang mungkin IG-nya udah mulai di follow gitu, walaupun gak di chat gitu. Analoginya kayak gitu. Singkat cerita sampai sekarang ya udah 2025 berarti kan ya. Udah banyak banget yang saya tulis, udah banyak banget bukti kegagalan saya, udah banyak banget juga bukti keberhasilan saya. Dan ya journaling sih sebenarnya kalau misalkan journalingnya aja gitu bisa merubah hidup, agak sulit mungkin ya, harus dibarengin sama yang lainnya. Tapi dampaknya emang itu sih yang saya rasain. Dan journaling jadi salah satu wadah atau salah satu media saya buat ngobrol dengan diri saya sendiri sih. Ya memang terdengar agak aneh, tapi ya itu memang works buat saya. Dan yang paling penting juga itu ya bukti lah gitu. Paling intinya bukti saya ketika mungkin ada momen saya ragu, ada momen saya blaming lagi, ada momen saya pengen ganti pandang lagi gitu. Ya saya bisa lihat gitu bahwa saya nggak seburuk itu, bahwa saya nggak sehancur itu gitu, bahwa saya ada kok yang bisa saya banggakan gitu. Ya itu aja sih paling yang pengen saya share. Kalau misalkan kalian ada pengalaman serupa atau mungkin pengalaman beda dengan diri sendiri, ya boleh di share juga. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye.